Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan kanal YouTube video pembelajaran materi bahasa Indonesia, yaitu negosiasi bagian kedua. Pada bagian kedua ini kita akan fokuskan pada KD 3.11 dan 4.11, yaitu menganalisis teks negosiasi dan mengonstruksi teks negosiasi. Untuk itu, mari kita pahami, pelajari bersama-sama. Yang poin C, yaitu menganalisis teks negosiasi. Ada 4 topik yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah menentukan strukturnya. Kemudian yang nomor 2, menyebutkan unsur surat penawaran dan pemesanan barang. Yang ketiga, pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Kita masuk ke topik pertama, yaitu menentukan struktur teks negosiasi. Perlu Anda ketahui bahwa teks negosiasi memuat struktur yang khas. Nah, disebut khas ini karena pada prosesnya ini beradu argumen, yaitu mengajukan dan menawar, dan saling persuasif. Ya, apa itu persuasif? Ya, saling membujuk, mempengaruhi, merayu, ya, agar negosiasi tersebut terjalin. Dapat Anda simak dengan baik bahwa bagan ini menunjukkan struktur dari teks negosiasi. Ya, ada 4. Yang pertama adalah orientasi, kedua pengajuan, ketiga penawaran, dan yang terakhir keempat adalah persetujuan. Oke ya, kita akan bahas satu persatu. Pada tahap orientasi atau pada tahap struktur orientasi ini merupakan perkenalan tokoh, situasi dan latar. Artinya perkenalan tokoh ya, jadi membuka identitas ya, bahwa penjual apa dan pembeli apa. Ya, tentu kalau penjual mangga, pembelinya juga pembeli mangga. Mengikuti pokoknya. Kemudian situasinya bagaimana dan latarnya bagaimana. Ya, waktu, tempat, dan suasana. Itu struktur dari orientasi. Kemudian ada tahap pengajuan. Nah, tahap pengajuan ini merupakan usulan ya, yang bisa disampaikan oleh penjual atau pembeli. Kemudian ada tahap penawaran juga, yaitu merupakan tahap menawar ya, yang juga bisa disampaikan oleh penjual atau pembeli. Yang terakhir adalah persetujuan, yaitu tahap kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, perlu Anda ketahui juga bahwa pada tahap atau struktur pengajuan dan penawaran, ini penjual dan pembeli ini masing-masing dapat berubah strukturnya. Maksudnya seperti ini, karena pengajuan penawaran ini dilakukan berkali-kali untuk mendapatkan persetujuan, ya, maka penjual dapat berperan sebagai penawar, sedang pembeli sebagai pengaju, atau sebaliknya. Nah, ini akan silih berganti nanti. Siapa yang mengaju duluan, siapa yang menawar dahulu juga. Nah, ini akan otomatis berpindah sendiri. Nah, ini sah-sah saja dalam struktur teks negosiasi. Ya, namun pada prinsipnya teman-teman perlu ketahui, mengaju itu adalah mengajukan harga. Ya, yang menawar adalah meminta keringanan, harga miring, ya, atau harga murah. Nah, artinya apa? Tergantung situasi dan kondisi seperti apa. Maka ini perlu dicermati pada bagian struktur pengajuan dan penawaran. Perlu teman-teman simak juga ya pada dialog negosiasi antara pembeli dan penjual ya. Sudah disebutkan di sini bahwa tahap pertama orientasi, yaitu menunjukkan perkenalan tokoh ya antara pembeli dan penjual mangga. Karena berapa harga sekilo mangga ini, Bang? Ya, sambil menunjuk ke arah mangga gedong kincu. Nah, ini terlihat ada di pasar buah begitu, atau di tempat penjualan buah. Ya, kemudian situasinya juga kelihatan di sana bahwa hanya ada pembeli dan penjual. Kemudian antara bapak dan ibu. Ya, kalau kita simak dengan baik juga bahwa ada 1, 2, 3 pengajuan. Pengajuan ini disampaikan oleh pembeli. Ya, dan juga ada 3 penawaran yang disampaikan oleh penjual. Nah, ini situasi seperti ini sesuai kondisi saja ya. Kalau kita mengetahui prinsip bahwa pengaju itu adalah penjual dan penawar itu adalah pembeli, maka terkadang dalam realitas yang ada ini bisa berubah ya, label-label ini. Maka ikuti saja.
kemudian yang terakhir adalah terjadinya persetujuan. Ya, ada 3 tahap ketika pembeli, penjual, dan pembeli melakukan dialog dan mereka setuju bahwa mangga yang dibeli adalah berapa rupiah dan berapa kilo. Oke, kemudian ada tugas diskusi dan pembahasannya. Oke, apa orientasi dalam teks nego itu sama dengan perkenalan? Ya, betul, sama. Ya, telah kita sebutkan di awal tadi. Apa saja pengajuan yang disampaikan pembeli? Ya, turun harga. Apa saja penawaran yang disampaikan penjual? Turun sedikit. Ya, kemudian apakah negosiasi dalam teks itu tercapai? Ya, tercapai ya, yaitu dengan membeli dengan harga yang sedikit lebih murah dan memilih sendiri. Nah, ini adalah cara menganalisis strukturnya serta membahas tugas. Ada tugas lagi antara negosiasi warga dengan investor, ya. Kemudian ada juga pertanyaan yang menyertainya pula. Oke ya, silahkan dijawab dengan baik. Di sini sudah saya berikan 2 contoh ya, yang di pertanyaan awal dan pertanyaan terakhir. Kita masuk ke topik kedua, yaitu menyebutkan unsur-unsur dari surat penawaran. Oke, perlu ketahui juga bahwa surat penawaran ini merupakan negosiasi dalam format tertulis. Membuat surat penawaran berarti berniaga dengan pola tertulis. Surat penawaran mempunyai kaidah penulisannya yang termuat dalam unsur-unsur. Nah, unsur apa saja kah? Mari kita simak, analisis, dan identifikasi bersama-sama. Ya, dalam surat penawaran ini ada dari lazizan. Nah, ini yang pertama. Kalau dalam surat penawaran, unsur yang terlihat adalah kop suratnya. Ya, yang berisi nama lembaga, instansi, organisasi, dan alamat lengkapnya ada di sini. Bahkan email, website ya. Ya, pada kenyataannya juga ada nomor telepon juga. Nah, ini juga penulisannya. Kalau kop surat ini menggunakan huruf kapitalnya juga harus diketahui juga ya. Bisa besar semua, bisa hanya kapitalnya di awal ya, sesuai dengan produknya atau sesuai dengan identitas dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, unsur kedua ada logo. Ya, untuk menyertai dari kop surat ini. Nah, logo ini adalah logo yang dimiliki secara resmi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga ada nomor, kemudian ada nomor 4 ada hal ya. Yang terakhir ada lampiran yang keempat. Yang kelima ada lampiran. Nah, nomor di sini perlu Anda ketahui bahwa nomor surat tidak dibuat serta-merta ya. Artinya nomor surat ini ada maknanya. 026 ini disebut sebagai nomor urut surat yang dikeluarkan ya. Jadi lazizan saat ini atau pada saat itu ya, ini mengeluarkan nomor surat yang ke-26. Jadi surat yang ke-26 yang telah dibuat dan dikeluarkan. Kemudian prom dan 12 ini berjenis surat promosi ya. Kita akan mengetahui nanti promosi apa. Dan yang ke-12 ini artinya adalah promosi yang ke-12. Ya, jadi lazizan ini sudah berpromosi sebanyak 12 kali. Nah, kemudian 2015 ini merupakan tahun pembuatan suratnya. Nah, itu adalah arti dari nomor surat ya. Nah, kalau ada ini berarti merupakan surat penawaran resmi. Kemudian dipisah menggunakan tanda miring. Kemudian ada hal, ya, halnya apa sih? Ya, penawaran produk spesial dan lampirannya adalah 1 lembar. Kemudian surat tersebut ya dibuat tanggal 5 Maret 2015. Nah, ini masuk dalam unsur tanggal pembuatan surat ya. Kemudian nomor 7 itu ada alamat penerima surat ya, yang terhormat Marhaban Wedding Organizer ya. Ya. Untuk informasi tambahan juga bahwa saat menuliskan alamat penerima surat ini hindari kepada atau pilih salah satu antara kepada atau yang terhormat. Jangan dua-duanya. Kemudian ada salam pembuka ya, dengan hormat diakhiri tanda koma, jangan sampai lupa. Yang nomor 9 ada tubuh surat, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Kemudian yang ke-10 itu berisi salam penutup surat, diikuti nama, jabatan, dan tanda tangan penanggung jawab. Nah, ini merupakan 10 unsur-unsur atau kaidah sistematika penulisan surat penawaran. Nah, kalau kita cek dan recheck, maka ada di sini semua ya. Kop surat, nama lembaga, dan lain sebagainya ini ada atau tidaknya sudah saya jawab. Jadi teman-teman semuanya tinggal pahami saja
ya, bagian-bagian kelengkapan dari unsur surat penawaran ini. Nomor 3 atau topik ketiga yaitu mengidentifikasi pasangan tuturan. Ya, pasangan tuturan merupakan prosedur inti saat melakukan negosiasi, ya, karena prosedur ini dapat terjalin, artinya proses negosiasi ini dapat terlihat karena adanya pasangan tuturan partisipannya, ya. Nah, ini dapat dilihat dari pasangan tuturannya. Melalui pasangan tuturan, kita dalam saling memberi pesan ini dapat juga saling merespon, ya. Kita dengan pasangan tuturan, penjual dan pembeli ini saling memberi pesan dan saling merespon juga. Nah, contoh nih, kutipan pertama, pembeli dan penjual. Iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, 20.000 saja ya. Nah, belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung. Nah, ini merupakan pasangan tuturan pembeli meminta, penjualnya menolak. Ya, kemudian kutipan kedua ada pembeli penjual juga bahwa baiklah, tapi saya boleh memilih sendiri kan bang? Meminta ya, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya rugi. Nah, boleh. Permintaan tersebut diperbolehkan atau diberikan. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya pasangan tuturan. Nah, jadi secara umum pasangan tuturan itu ada mengucapkan salam, kemudian dibalas salamnya. Bertanya, dijawab atau tidak pertanyaannya. Meminta tolong, maka memenuhi atau tidak. Ya, artinya memenuhi permintaan tolong tersebut atau tidak. Kalau meminta, maka memenuhi atau tidak, atau memberinya atau tidak. Kalau menawarkan, maka menerima atau menolak. Ya, kalau mengusulkan berarti menerima usulan tersebut atau menolak usulan tersebut. Nah, ini merupakan pasangan tuturan yang biasanya ada di negosiasi. Jadi teman-teman, ketika bernegosiasi ada pada tahap apa, nah ini dapat direkam, dapat diidentifikasi. Ya, jadi pasangan tuturan ini apakah terpenuhi semua atau hanya ada beberapa. Contoh ya, pada saat negosiasi warga dengan investor. Nah, ini sudah diberikan satu contoh bahwa silahkan duduk Bapak dan Ibu, selamat pagi, boleh saya tahu Bapak dan Ibu berasal dari mana? Berarti bertanya. Kemudian saya Arifin, Pak, Kepala Desa Sejahtera, dan lain sebagainya, berarti dijawab. Jadi pasangan tuturannya adalah bertanya dan dijawab. Ya, untuk yang lain nanti silahkan dianalisis sendiri. Yang keempat atau topik keempat yaitu mengidentifikasi kalimat persuasi. Nah, persuasi dalam negosiasi ini berarti membujuk, bisa juga mempengaruhi, merayu, mengajak, meyakinkan sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang santun dengan bujukannya halus. Ya, contoh nih, antara anak dan ayah. Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ayah menjawab, ya sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, kalau kita identifikasi kalimat persuasifnya, maka si anak ini adalah memaksa secara halus. Kemudian si ayah, dengan paksaan anak tersebut, ayah ini memberi kesempatan kepada anak untuk berpikir dan mempertimbangkan ulang. Ya, karena konteksnya adalah memaksa, tapi dengan kalimat persuasi yang mereka jalankan dengan baik, maka tidak terjadilah debat. Nah, ini adalah kelebihan dari negosiasi, yaitu memanfaatkan kalimat persuasi yang pada suatu ketika kondisinya genting, krusial, maka dengan kalimat-kalimat yang halus, bujukan halus, paksaan halus, ini akan mengakibatkan negosiasi juga bisa berjalan dengan baik. Contoh ya, di sini juga ada tugas, sekaligus tugas ya. Ketika HP baru ya, artinya Rani meminta HP. Kalimat persuasifnya adalah, tapi ya, semua teman Rani punya HP. Mereka dapat dengan mudah menelpon orang tuanya saat terpaksa pulang telat. Ya, makna tersirat dari kalimat persuasif ini yang disampaikan Rani adalah, ya Rani ini ketinggalan zaman di lingkungan teman-temannya. Ya, semuanya sudah punya HP, Rani belum. Dengan alasan-alasan, kemudian bujukan-bujukan, meyakinkan juga ya. Ya, ini si ayah ini tentu akan tergerak hatinya untuk mempertimbangkan membelikan handphone. Nah, itu maksudnya seperti itu. Ya, yang lain silahkan dicari tersendiri. Kita masuk ke submateri yang keempat, yaitu mengonstruksi teks negosiasi. Ada dua
poin ya akan kita bahas, yaitu menyusun teks nego lisan dalam bentuk dialog dan menyajikan teks nego tulis dalam bentuk narasi. Oke ya, menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Menyusun teks nego lisan ini berarti pula membuat konsep tawar-menawar secara runtut. Ya, diawali struktur orientasi yang jelas, ya, pengenalan tokoh, situasi dan latar, kemudian diikuti dengan struktur-struktur yang lain. Ya, ada tugas yang menyertai bahwa Anda semuanya disuruh untuk mengamati kehidupan sosial di sekitarnya, kemudian mendata masalah-masalah itu, lalu diselesaikan melalui negosiasi. 3 permasalahan yang ada di sekitar kita, yaitu lama waktu peminjaman buku di perpus, larangan membawa motor ke sekolah, dan keharusan mengenakan sepatu hitam polos. Nah, ini merupakan contoh teks negosiasi lisan, ya, dengan kasus larangan membawa motor ke sekolah. Partisipan yang muncul adalah siswa dan kepala sekolah. Kemudian strukturnya juga tampak. Di sana ada orientasi, pengajuan penawaran dan kesepakatan. Pasangan tuturannya pun juga bisa diidentifikasi dan terjadilah kesepakatan atau tersusunlah teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Nah, teman-teman bisa pilih juga kasus-kasus yang lain ya. Ikuti juga petunjuk seperti ini. Yang kedua adalah menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk narasi. Nah, kalau tadi bentuknya lisan menjadi dialog, kalau sekarang bentuknya tulis dengan format narasi. Ya, menyusun teks negosiasi tulis ini berarti membuat konsep tawar-menawar berformat tulis dengan memperhatikan sistematika penulisannya. Artinya unsur-unsur surat penawaran ini harus diketahui. Surat penawaran dari perusahaan, lembaga, atau organisasi ini biasanya dibuat oleh staf dalam divisi tertentu. Sedang surat pemesanan dibuat dan dibalas oleh staf dari divisi tertentu pula. Ada satu contoh yang dapat Anda pahami, dapat pula Anda jadikan sebagai rujukan ya dalam mengembangkan teks negosiasi tulis ini dalam bentuk narasi, yaitu surat penawaran ya yang dibuat oleh perusahaan Dapur Radinka. Ya, ini masuk kop suratnya, teman-teman tentunya masih ingat ya apa saja yang ada di dalamnya, yaitu di kop surat. Ya, di sini belum ada logo. Nah, nanti kalau teman-teman membuat, silahkan lengkapi kop dengan logonya. Kemudian nomor halampiran juga jelas di sini ya. Maksud dari nomor juga teman-teman perlu ketahui dan sudah diketahui di awal juga ya. Kemudian tanggal pembuatan suratnya juga ada. Kemudian alamat yang dituju ini juga ada. Salam pembuka dengan hormat, ditandai dengan tanda koma juga ada. Kemudian ada pembukaan, isi, dan penutup. Nah, ini teman-teman tinggal melengkapi saja. Ya, tinggal melengkapi saja sesuai dengan ini, atau teman-teman ingin membuat yang baru. Nah, itu silahkan. Kemudian yang terakhir adalah nama terang ya, kemudian divisi pemasaran Dapur Radinka. Ini juga sudah ada. Nah, ini merupakan salah satu contoh surat penawaran yang mengikuti kaidah-kaidah atau sistematika penulisan unsur negosiasi tulis ya dalam bentuk surat penawaran. Baik teman-teman, kita akan berjumpa kembali di video berikutnya dengan materi-materi bahasa Indonesia selanjutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.